Pernah nggak sih kamu pusing lihat soal ujian yang isinya diagram batang, garis, atau lingkaran? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas cara menaklukkan diagram apapun khusus buat persiapan ujian kamu. Anggap aja ini sesi pemanasan super biar kamu makin pede. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita bakal selidiki kenapa sih data yang acak-acakan itu jadi masalah. Terus, kita siapin peralatan detektif kita, yaitu berbagai jenis diagram. Nah, setelah itu, yang paling penting, kita bakal langsung latihan soal. Kita juga akan belajar cara membaca cerita di balik data. Dan terakhir, kita bakal lihat betapa bergunanya skill ini di kehidupan sehari-hari. Siap jadi detektif data? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita harus repot-repot bikin diagram? Jawabannya ada di data yang berantakan ini. Coba deh bayangin gurumu nanya, apa olahraga favorit di kelas ini? Kedengarannya gampang kan? Tinggal tanya aja satu-satu ke teman sekelas. Tapi, pas semua jawabannya udah terkumpul, hasilnya bakal kayak apa ya? Nah, kita bakal dapat data mentah yang kelihatannya kayak gini. Pusing kan? Susah banget buat ngelihat dengan cepat olahraga mana yang paling populer. Inilah alasan kenapa kita butuh alat buat merapihkannya. Sekarang, ayo kita buka kotak peralatan detektif kita. Buat menyelesaikan misteri data yang berantakan tadi, kita punya beberapa alat andalan. Masing-masing punya fungsi spesialnya sendiri. Alat pertama dan yang paling dasar adalah tabel frekuensi. Ini langkah paling awal buat merapikan semua data tadi. Kita tinggal hitung aja, berapa anak yang milih sepak bola, berapa yang milih basket, dan seterusnya. Lihat kan, jadi jauh lebih rapi dan gampang dibaca. Berikutnya, ini dia si jagoan buat membandingkan, yaitu diagram batang. Hebatnya di mana? Kita nggak perlu baca angka satu per satu. Cukup lihat batang mana yang paling tinggi. Nah, itulah juaranya. Super visual dan gampang banget dimengerti. Kalau kamu mau lihat sebuah tren, misalnya nilai ulangan matematikamu dari bulan ke bulan, nah, diagram garis ini jagoannya. Kalau garisnya naik, artinya nilaimu meningkat. Kalau turun, ya berarti menurun. Alat ini pas banget buat nunjukin perubahan seiring waktu. Terakhir, ada diagram lingkaran. Bayangin aja sebuah kue pizza yang dipotong-potong. Setiap potongan itu mewakili satu bagian dari keseluruhan. Alat ini paling cocok dipakai kalau kamu mau nunjukin perbandingan dalam bentuk persen. Misalnya, berapa persen siswa yang suka baca buku. Terus, kapan kita pakai diagram batang dan kapan pakai diagram lingkaran? Gampangnya gini, diagram batang itu juara kalau mau bandingin angka pasti. Misalnya, 12 siswa suka sepak bola, 8 suka basket. Tapi kalau kamu mau nunjukin porsi atau persen dari total 100%, nah diagram lingkaran juaranya. Masing-masing punya kekuatannya sendiri. Oke, teori terus bosan kan? Sekarang waktunya kita praktek. Anggap aja ini pemanasan sebelum ujian beneran. Kita bakal pakai alat-alat kita buat mecahin sebuah kasus data. Oke, ini dia kasus kita. Data hobi dari 30 siswa. Lihat kan, betapa rapinya sekarang setelah masuk tabel frekuensi? Kita bisa langsung tahu kalau membaca adalah hobi paling populer, ada 12 siswa yang suka. Nah, tantangannya sekarang, gimana caranya kita mengubah data di tabel ini menjadi sebuah diagram lingkaran? Kita perlu hitung dulu besar sudut untuk setiap potongan kuenya. Tenang aja, rumusnya gampang kok, cuma ada 4 langkah. Pertama dan kedua, kita cari frekuensi kategorinya dan jumlah total datanya. Ketiga, kita bagi frekuensi itu dengan totalnya. Nah, langkah keempat yang paling penting. Hasilnya kita kalikan dengan 360. Kenapa 360? Ingat, satu lingkaran penuh itu totalnya 360 derajat. Yuk kita coba. Oke, kita hitung bareng-bareng buat hobi membaca, ya. Frekuensinya kan 12. Total siswanya 30. Jadi rumusnya 12 dibagi 30, terus dikali 360 derajat. Coba deh hitung sebentar. Udah dapat jawabannya? Yap, jawabannya 144 derajat. Ingat ya, kamu harus ulangi perhitungan ini untuk setiap hobi yang lain, olahraga, main game, dan musik, biar diagram lingkarannya jadi lengkap. Soal model begini hampir pasti keluar di ujian loh, jadi pastikan kamu benar-benar paham rumusnya ya. Dan tada, inilah hasilnya setelah semua sudut dihitung. Kelihatan jelas banget kan gimana hobi membaca mengambil porsi paling besar, diikuti olahraga, main game, dan musik. Visualnya langsung menceritakan semuanya. Eits, tunggu dulu. Bikin diagramnya itu baru setengah jalan loh. Bagian yang paling penting itu justru memahami apa arti dari diagram itu. Nah, ini yang disebut interpretasi, atau memecahkan kode di balik data. Biar nggak salah baca, ikuti langkah-langkah detektif ini. Pertama, dan ini paling penting, selalu baca judulnya. Itu petunjuk utama. Kedua, kenali jenis diagramnya.
Ketiga, lihat angka sama labelnya baik-baik. Keempat, bandingin datanya. Terakhir, tarik satu kesimpulan simpel. Apa sih cerita utama yang mau disampaikan data ini? Yuk, kita praktek lagi. Lihat deh, di sini kita punya diagram batang judulnya penjualan bulanan. Ada bulan Januari, Februari, sama Maret. Sumbu tegaknya itu jumlah penjualan. Coba perhatikan baik-baik. Kesimpulan apa yang pertama kali muncul di kepala kamu? Nah, bener banget. Kita bisa dengan mudah lihat kalau batangnya makin lama makin tinggi. Artinya, penjualan perusahaan ini lagi naik terus dari Januari ke Maret. Itulah yang namanya interpretasi. Kamu baru aja berhasil membaca sebuah cerita dari data. Keren! Mungkin kamu sekarang mikir, ini buat apa sih selain buat ujian doang? Wah, jangan salah. Keahlian ini kepake banget di kehidupan sehari-hari. Dunia di sekitar kita itu penuh dengan data. Coba deh ingat-ingat. Aplikasi perkiraan cuaca di HP-mu kan ada tuh, grafik suhu naik turun. Itu diagram garis. Statistik performa pemain bola favoritmu, itu diagram batang. Bahkan pas kamu main game dan lihat progres karaktermu, itu juga data. Kemampuan baca diagram ini beneran kepake di mana-mana. Jadi, kamu sekarang bukan lagi cuma sekedar murid yang lagi belajar, tapi seorang detektif data. Kamu punya semua peralatan yang dibutuhkan buat mengubah data yang berantakan jadi sebuah cerita yang bermakna. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan keahlian barumu ini, cerita apa yang bakal kamu temukan selanjutnya? Semangat terus belajarnya dan semoga sukses di ujianmu ya.